Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai Pak Prabowo Subianto tidak omon-omon. Waduh, ini menarik nih. Karena baru aja kemarin, Pak Prabowo Subianto sudah memberikan pembekalan kepada 40 tenaga medis dari Tentara Nasional Indonesia untuk diberangkatkan ke jalur Gaza, membantu, mengobati, memberikan pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, teman-teman, yang menjadi korban kekejian dari Zionis Israel. Nah, ini sebenarnya menyambung dari beberapa pidato dari Pak Prabowo Subianto ketika berada di luar negeri, ketika berada di forum-forum internasional. Beliau itu lantang dan tegas menyuarakan kemerdekaan Palestina dan juga gencatan senjata harus segera dilakukan untuk kedua belah pihak, teman-teman. Tentunya dengan two-state solution. Untuk apa? Untuk menghindari bertambahnya korban jiwa di kubu Palestina utamanya, teman-teman. Karena memang di Palestina ini sudah banyak sekali korban jiwa. Dan Pak Prabowo tidak senang, tidak suka dengan peperangan seperti ini. Dan beberapa kali juga Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau ingin mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, ingin mengirimkan rumah sakit terapung, kapal-kapal rumah sakit TNI ke Gaza. Tapi untuk saat ini ternyata yang sudah akan terrealisasi, Pak Prabowo akan mengirimkan 40 tenaga medis ke jalur Gaza. Nah, mungkin untuk merefresh kepala kita, saya akan tampilkan pidato Pak Prabowo Subianto ketika berada di Shangri-La Dialogue, kegiatan Shangri-La Dialogue. Jadi ini forum dari menteri-menteri pertahanan dari seluruh dunia, teman-teman. Dan Pak Prabowo di momen ini menyuarakan dengan lantang bagaimana Palestina harus merdeka dan gencatan senjata harus segera dilakukan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. We are in discussions with our partners to expedite the deployment of these medical personnel. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients in the immediate future. This positive move towards a comprehensive peace, towards a permanent ceasefire, in the active and effective pursuit of a lasting solution to the Palestinian problem must be supported by the whole international community. Let us work together towards that goal. In the interest of all sides, we must do our best to achieve a real and lasting solution. Itulah komitmen dari Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Beberapa bulan kemarin ketika beliau berpidato di Shangri-La Dialogue, beliau mengatakan bahwa akan segera mengirim tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit di Gaza. Untuk apa ya? Tentunya ya seperti saya katakan tadi, untuk membantu dan memberikan pelayanan kesehatan kepada korban jiwa yang ada di sana, teman-teman. Dan ternyata Pak Prabowo Subianto di bulan kemerdekaan ini langsung memberikan pembekalan kepada 40 tenaga medis yang akan diberangkatkan ke jalur Gaza. Tentu ini dari pihak TNI semuanya, teman-teman ya. Dan ini sangat luar biasa, bukan omon-omon. Beliau ternyata merealisasikan semua janji-janjinya untuk Palestina. Dan inilah komitmen Pak Prabowo dan juga mungkin dibantu oleh Pak Jokowi. Karena ya kalau tidak ada izin dari Presiden Jokowi, teman-teman, tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Karena ini misi, selain misi dari TNI, ini juga membawa nama Indonesia, teman-teman. Tentu Presiden harus menyetujui juga hal ini. Dan ya mungkin Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah dua sosok yang sangat peduli dengan Palestina, teman-teman. Oke, sekarang kita akan tonton bagaimana pembekalan yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto kepada
40 prajurit TNI yang akan diberangkatkan ke jalur Gaza. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Taris pada tanggal 23 sampai 26 Juli yang lalu. Terdiri dari dokter spesialis dan tenaga perawat kesehatan gabungan dari berbagai dengan pastinya sesuatu yang sangat menusuk rasa kemanusiaan kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan saudara untuk mengharumkan nama TNI dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kau pakai merah putih, kau putra putri terbaik. Kalian putra-putri terbaik bangsa, kalian membawa merah putih. Waduh, inilah mungkin penggalan dari cara Pak Prabowo Subianto membakar semangat rekan-rekan TNI kita yang akan berangkat ke jalur Gaza, teman-teman, ya, untuk mengoperasikan rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di jalur Gaza. Tentunya untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban dari peperangan, dari kekejian Zionis Israel, teman-teman. Ya, kita doakan teman-teman, sekali lagi kita harus doakan tenaga medis 40 tenaga medis TNI yang dikirim ke sana, semoga selalu diberi kesehatan, semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam berkegiatan dan bertugas. Dan tentunya yang terpenting, semoga mereka dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani tugas sampai selesai dan mereka pulang dengan sehat tanpa kekurangan satupun, tanpa kekurangan apapun, teman-teman. Mereka telah membawa misi perdamaian, membawa nama negara, bukan hanya nama institusi TNI, bukan hanya membawa nama Kementerian Pertahanan, apalagi membawa nama Pak Prabowo. Mereka membawa nama Indonesia, bendera merah putih. Ya, kalau selama ini kan memang Indonesia itu terkenal, teman-teman, terkenal di rakyat Palestina kalau selalu membantu Palestina di bidang sosial, selalu mengirim relawan, selalu membangun fasilitas-fasilitas kesehatan maupun fasilitas-fasilitas infrastruktur yang ada di Gaza untuk membantu saudara-saudara kita di sana, teman-teman. Dan semoga kehadiran 40 tenaga medis TNI ini dapat meringankan beban-beban saudara-saudara kita juga, teman-teman, ya. Dan ternyata saya baru tahu ini, teman-teman. Saya baru banget tahu kalau Pak Prabowo itu ternyata menyumbang atau pernah menyumbang 5 miliar untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini dilakukan ketika tahun 2023 kemarin. Tidak main-main, teman-teman. Ini dari saku pribadi Pak Prabowo. Beliau menyumbang langsung 5 miliar. Kalau mungkin kita dan rekan-rekan semua hanya menyumbang seharga, ya mungkin 50 ribu, 100 ribu, 500 ribu, Pak Prabowo menyumbang 5 miliar, teman-teman. Ini sangat luar biasa nih. Selain komitmen untuk membantu saudara-saudara kita dari segi personil dan segala macam, ketenaga kesehatan, pasukan perdamaian, Pak Prabowo juga ternyata membantu saudara-saudara kita di bidang sosial, kemanusiaan dengan mengeluarkan merogok kocehnya 5 miliar, teman-teman. Bukan jumlah yang sedikit, ya. Dan ini, ini baru banget saya tahu. Dan kalau teman-teman mau lihat videonya atau ada teman-teman semua yang belum tahu juga, nah, saya akan tampilkan videonya berikut ini. Kabar gembira untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita mungkin baru bisa menginfakkan 50 ribu, 100 ribu, atau senilai bensin yang kita keluarkan dari tempat kita masing-masing ke tempat ini. Tetapi Pak Prabowo yang atas kehendak Allah juga tidak bisa hadir sesuai waktu yang kita jadwalkan, beliau menginfakkan 5 miliar rupiah. 5 untuk miliar membantu loh. saudara-saudara kita di Palestina. Dan tadi
saya juga mendapat informasi dari Pacul bahwa selain uang, juga dalam bentuk natura untuk anak-anak dan ibu-ibu di Gaza, Palestina. Luar biasa. Dan inilah makna kekuatan. Satu orang kuat, dia bisa memberikan sesuatu yang sama dengan ribuan orang-orang yang lemah, insya Allah. Kita perlu banyak orang kuat, dan mudah-mudahan Palestina akan menemukan orang-orang kuat dari bumi Indonesia untuk mendukung dan membebaskan negerinya, insya Allah. Amin. Wah teman-teman, tidak main-main ya sumbangan Pak Prabowo untuk Palestina. Tapi saya lihat ada komentar seperti ini teman-teman. Apa? Wajar Pak Prabowo menyumbang sebesar itu. Beliau kan punya banyak uang. Beliau orang yang kaya, punya banyak bisnis dan segala macam. Hei, Anda yang ngomong seperti itu. Tidak semua orang kaya, orang berduit, orang punya banyak bisnis bisa menyumbangkan uangnya secara cuma-cuma, secara sukarela kepada orang lain gitu. Jarang. Nanti ada yang bilang wajar dia beramal, wajar dia ini itu karena punya banyak uang. Hei. Atau kemarin ada yang komen seperti ini di video saya yang terkait dengan Pak Prabowo menyumbang mobil untuk masjid-masjid atau beberapa masjid yang ada di Indonesia, utamanya Indonesia Timur teman-teman, untuk operasional. Ada yang komen seperti ini teman-teman. Wajar Pak Prabowo itu banyak uang jadi bisa nyumbang mobil. Hei, orang yang banyak uang yang rumahnya mungkin dekat masjid juga belum tentu bisa menyumbang untuk masjid. Mungkin mereka punya uang banyak tapi tidak rela mengeluarkan uangnya untuk disumbangkan ke masjid. Dan inilah perbedaan orang yang dermawan dan orang yang kaya tapi tidak dermawan teman-teman. Jadi jangan mendiskreditkan, jangan mengucilkan sumbangan orang kaya kepada orang lain atau kepada Palestina atau kepada yang lain. Jangan didiskreditkan teman-teman. Karena tidak semua orang kaya bisa melakukan hal demikian. Apalagi dengan jumlah yang sangat besar. Tidak semuanya bisa begitu teman-teman. Dan Pak Prabowo melakukan hal itu dengan sangat baik. 5 miliar ditambah apa tadi? Natura ya. Untuk anak-anak dan wanita-wanita hamil, ibu hamil dan segala macam. Jadi tolong kalau berkomentar itu difikirkan dulu teman-teman. Karena saya punya teman beberapa orang kaya ataupun punya kenalan beberapa orang kaya ya mereka tidak seluas itu, tidak segampang itu mengeluarkan uangnya untuk menyumbangkan uangnya ke Palestina ataupun untuk kegiatan sosial lainnya teman-teman. Jadi stop berkomentar demikian ya. Dan mungkin video ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita saksikan terkait dengan bagaimana Pak Prabowo akhirnya bisa mengirim 40 tenaga kesehatan ke Palestina untuk membantu saudara-saudara kita di sana menjalankan fasilitas-fasilitas kesehatan, meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Bagaimana Pak Prabowo di forum-forum internasional selalu menyuarakan dengan lantang kemerdekaan Palestina, gencatan senjata, two-state solution dan segala macam. Dan bagaimana Pak Prabowo menyumbang uang 5 miliar dan merogoh kocek pribadinya 5 miliar untuk disumbangkan ke Palestina. Wah ini luar biasa. Pak Prabowo sekali lagi tidak omon-omon teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.